tempatku memohon doa. Bapa, padamu ku sujudkan pasrah. Bapa, hanya satu Kang Esa. Bapa, tempatku mengadu semua. Bapa, tempatku memohon doa. Bapa, padamu ku sujudkan pasrah. Bapa, hanya Kau satu yang esa. Padamu ada kuasa, padamu ada pengampunan dosa. Oh Bapa, sinarmu pelita hatiku, sabdamu bekal hidupku, sabdamu pelepasan deritaku. Oh Bapa, tempatku mengadu semua. Bapa, tempatku mengadu semua. Bapa, tempatku memohon doa. Bapa, padamu ku sujudkan pasrah. Bapa, hanya Kau satu yang esa. Padamu ada kuasa, padamu ada pengampunan dosa. Oh Bapa, sinarmu pelita hatiku, sabdamu bekal hidupku, sabdamu pelepasan deritaku. Oh Bapa, tempatku mengadu semua. Padamu ada kuasa, padamu ada pengampunan dosa. Oh Bapa, sinarmu pelita hatiku, sabdamu
tempat kumpul ngadu semua. Haleluya, haleluya. Yang Maha Kudus, Allah Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami dari tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, dalam ibadah live Tuhan, kami mohon kasih karunia-Mu untuk memimpin melengkapi setiap kami, para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, baik kru yang ada saat ini Tuhan. Ialah setiap alat musik, elektronika, Tuhan buat juga kami semua yang hadir saat ini Tuhan. Ialah kami boleh rasakan satu kekuatan yang luar biasa dari hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah live kami saat ini dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Sungguh waktu yang indah. Kami, tim dan kru JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, boleh kembali menjumpai Bapak, Ibu, saudara, sahabat, rekan, para hamba-hamba Tuhan yang terkasih. Di dalam ibadah live ini. Bapak, Ibu, Saudara, tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Kiranya penyertaan, berkat, anugerah, kekuatan dan kesehatan terus melimpah atas hidup Bapak, Ibu, Saudara semua. Biarlah ibadah live dari JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang ini selalu mendapatkan tempat di hati Bapak, Ibu, Saudara semua. Dan sungguh kami sangat merasa terhormat jikalau Bapak, Ibu selalu merindukan perjumpaan di hadirat Tuhan melalui tayangan ibadah live ini. Bapak, Ibu, Saudara, jangan biarkan kesusahan, kesedihan menggerogoti hati kita. Tapi biarlah pikiran, hati, kehendak, langkah hidup kita selalu diterangi oleh kebenaran firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara semua, baik yang di rumah dan yang ada di gereja, saya undang, saya jemput untuk bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, apakah Bapak, Ibu selalu merindukan saat-saat berjumpa dengan Tuhan? Karena dari tempat ketinggian tahta Tuhan, Tuhan selalu melihat, selalu mengawasi, menguji setiap batin, menguji setiap kalbu. Apakah kita ditemukan sebagai anak-anak yang berkenan kepadanya? Bapak, Ibu, kita akan pujikan lagu ini. Yang belum bisa Bapak, Ibu dengarkan dengan sepenuh hati, rasakan dan nikmati sentuhannya. Dan Bapak, Ibu yang sudah bisa lagu ini, kita nyanyi bersama-sama atau kita belajar bersama-sama. Kita akan naikkan di hadirat Tuhan. Bapa, dari ketinggian tahta-Mu. Haleluya. Bapa, dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan
menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kembali katakan, Bapa. Haleluya. Bapa, dari ketinggian tata-Mu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Haleluya. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, apakah Bapak, Ibu, Saudara rindu ditemukan oleh Bapa surgawi, bahwa hidup Bapak, Ibu, Saudara berkenan di matanya, di hadapan hadiratnya, di antara miliaran manusia yang ada di bumi ini? Biarlah Tuhan temukan pribadi kita menjadi anak kesukaannya. Karena itulah kehormatan kita, itulah keindahan hidup kita. Bukan karena harta benda, fasilitas, tahta, harta, pangkat, derajat, tapi itu kebahagiaan sejati di hadapan hadirat-Nya. Karena kekayaan surgawi menjadi milik orang-orang yang selalu merindukan hidup berkenan, menjadi anak kesukaan. Haleluya. Kita akan kembali pujikan lagu ini dengan segenap hati, dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran dengan segenap hati, segenap jiwa kita. Haleluya. Mari. Bapa, dari ketinggian tata-Mu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang memuji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan. Katakan dengan segenap hatimu, kiranya Engkau temukan
di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hati. Haleluya. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan sekali lagi. Haleluya. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hati. Amin. Haleluya. Sekali lagi. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hati. Katakan kebahagiaan kita, kebahagiaan di hati. Haleluya. Kebahagiaan di hadiratmu, sembah Dia. Aku bersyukur kepadamu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, Allah yang berdaulat atas hidup manusia, yang berkenan di hadapan hadiratmu. Ini kehormatanku, ini keindahan hidupmu, Yesus. Haleluya. Oh, Yesus. Haleluya. Tuhanku, kebahagiaan hidupku, kebanggaanku. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Nikmati, rasakan kasih-Nya, lawatannya, jamahan.
Jikalau selama ini hidup kita belum berkenan, mari perkarakan hidupmu di hadapan Tuhan, agar manusia roh kita, manusia batiniah kita boleh ditemukan serupa dengan gambaran anak. Dan mari kita terus memandang ke langit baru, bumi baru. Dan terus kita berusaha dengan keras untuk memindahkan hati kita ke dalam kerajaan sorga. Sebab bumi ini tidak pernah menjanjikan apa-apa. Karena di bumi ini ada banyak kesulitan, kesakitan, penderitaan, tangisan air mata, kesusahan, kematian. Tapi hanya di dalam Yesus Kristus ada kepastian, keselamatan, ada kehidupan kekal. Haleluya. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Setiap kali kami datang di hadirat-Mu bersama dengan tim dan kru JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dalam ibadah live. Hati kami dipenuhi dengan sukacita. Hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Hati kami dipenuhi dengan kerinduan kepada Allah yang hidup. Satu-satunya yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Menjadi penuntun hidup kami. Menerangi jalan-jalan kami di dunia yang gelap ini. Kami terus membutuhkan Engkau lebih daripada hidup kami sendiri. Terima kasih Tuhan, mari Roh Kudus Engkau berbicara kepada hamba-Mu dan kepada kami semua, juga Bapak Ibu Saudara, rekan sahabat, dan para hamba-hamba Tuhan yang mengikuti tayangan ibadah live ini. Terima kasih Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau yang menjamah dan memeteraikan kebenaran firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu, kami sambut kebenaran firman Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, rekan sahabat yang terkasih, apa yang terjadi atas dunia ini, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa memang dunia ini sudah tua. Dan dunia ini sudah mengalami banyak kerusakan oleh tangan manusia itu sendiri. Selain itu ada kuasa gelap yang dibuang ke dunia ini. Dan kuasa itu sedang menyesatkan banyak hidup manusia yang tidak datang kepada terang, yang tidak memiliki terang. Sekalipun mereka berpendidikan tinggi, sekalipun mereka punya kedudukan yang terhormat, sekalipun mereka penguasa, sekalipun mereka orang-orang terkenal dan hebat, tapi siapa manusia yang bisa menjamin keselamatan hidupnya? Siapa manusia yang bisa memberi kepastian setelah ada di balik kubur diterima oleh Sang Pemilik kehidupan? Oleh karena itu Bapak Ibu, pastikan diri Bapak Ibu Saudara, apakah benar-benar Bapak Ibu
sudah ada di dalam keselamatan itu, sudah ada di jalan kebenaran itu, sudah ada di terang kehidupan itu. Kalau belum, mari perkarakan. Masih ada banyak waktu yang Tuhan beri. Sesungguhnya pandemi COVID-19 ini bukan hanya untuk mengingatkan, menyadarkan, dan menghukum manusia yang congkak, yang sombong, tetapi juga pandemi ini untuk menguji setiap manusia, apakah dia masih memiliki iman percaya kepada Sang Khalik Pencipta langit dan bumi, yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Ialah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekalipun teknologi sudah canggih dan maju, alat-alat penerangan ya, sudah hampir menyentuh seluruh pelosok-pelosok, meskipun memang masih ada di tempat-tempat terpencil yang tidak terjangkau oleh penerangan. Tapi tahukah Bapak Ibu, sesungguhnya terang yang ada itu hanya sementara. Tapi terang kebenaran firman Tuhan itu abadi. Terang Tuhan itu abadi. Oleh karena itu mari Bapak Ibu temukan terang itu selagi Bapak Ibu masih hidup di bumi ini. Pada siang hari ini, pada pertemuan kali ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan tentang pelita Tuhan. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kitab Amsal pasal yang ke-20 ayat 27. Dipersilahkan. Amsal pasal 20 ayat yang ke-27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Bapak Ibu, roh manusia. Setiap Bapak Ibu Saudara yang percaya Yesus atau yang tidak percaya Yesus memiliki roh. Karena roh itu berbicara tentang kehidupan. Tetapi kehidupan yang bagaimana? Itu yang harus kita pertanyakan. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Di dalam teks aslinya bahasa Ibrani adalah neshama. Atau bisa dikatakan satu gairah, satu kerinduan, satu keinginan yang kuat. Ketika roh itu dipenuhi dengan firman Tuhan, dengan kebenaran, maka orang-orang yang dipenuhi dengan kebenaran, rohnya itu memiliki gairah yang kudus untuk hidup selalu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah gairah itu juga ada di dalam hidup Bapak Ibu Saudara semuanya? Sejauh mana kerinduan Bapak Ibu akan kebenaran, akan keselamatan, akan Tuhan satu-satunya. Tuhan yang Esa. Karena ada banyak orang sekalipun memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, memiliki gelar berderet,
Coba Bapak Ibu lihat, baik di media sosial, di televisi, cara hidupnya jauh dari kebenaran. Cara hidupnya jauh dari terang Tuhan. Bagaimana mereka memiliki kebenaran kalau kata-katanya penuh dengan sumpah serapah, penuh dengan hujatan, penuh dengan kebencian, penuh dengan caci maki dan sumpah serapah. Ilmunya yang banyak tidak mampu mengubah karakternya, tidak mampu mengubah jiwanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, biarlah rohmu yang firman Tuhan katakan pelita Tuhan itu dipenuhi dengan gairahnya Tuhan, gairah yang kudus, gairah yang selalu rindu, hidup benar, hidup berkenan, menjadi anak kesukaan. Jangan hanya ingin menjadi anak kesayangan yang semua keinginannya dituruti. Itu berarti masih dalam taraf kanak-kanak. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mengenal dia sebagai Bapa, mengenal dia secara pribadi, dan Bapak Ibu bertumbuh di dalam kedewasaan, maka nesyamah Bapak Ibu, roh Bapak Ibu yang adalah pelita Tuhan itu selalu rindu untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Dan roh manusia itu menyelidiki seluruh lubuk hati. Maksud hati, apa yang dikandung hati, itu perlu diselidiki Bapak. Nah, roh manusia atau pelita Tuhan atau nesyamah atau gairah yang kudus tadi, sebab roh itu adalah kehidupan. Dan jikalau kehidupan manusia itu dipenuhi dengan kebenaran, dipenuhi dengan kerinduan yang kudus kepada Allah yang hidup, maka roh manusia itu akan mempengaruhi jiwa manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pelita Tuhan atau roh manusia atau nesyamah, gairah yang kudus tadi harus menerangi yang pertama adalah pikiran. Makanya Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap orang-orang yang percaya, ketika dia dibangkitkan bersama Kristus, dia harus memikirkan yang di atas. Memikirkan apa yang ada di sorga dan seluruh isinya. Dan pikirannya tidak diumbar, tidak dibiarkan liar kemana-mana. Karena pikiran ini bisa menyesatkan hidup kita. Pikiran kita ini bisa membawa kita kepada kegelapan abadi. Kalau pikiran ini tidak diterangi oleh pelita Tuhan, oleh kebenaran, oleh gairah yang kudus, jadi karena itu Bapak Ibu Saudara, jikalau selama ini pikiranmu masih
menyimpan banyak hal, kenajisan, hawa nafsu, keserakahan, pikiran-pikiran jahat, pikiran kotor, itu tidak akan pernah membawa engkau kepada kebenaran, membawa engkau kepada terang, membawa engkau kepada Tuhan, membawa engkau kepada Sang Juru Selamat hidup manusia, Tuhan Yesus Kristus. Mengapa ada banyak orang sulit untuk mengenal Tuhan? Karena pikirannya gelap, pikirannya dipenuhi dengan hawa nafsu, pikirannya dipenuhi dengan pikiran-pikiran duniawi. Sehingga dia tidak bisa memikirkan hal-hal yang baik, yang benar, yang suci, yang kudus, yang berkenan dan yang sempurna. Pikirannya selalu ada di bawah, di bumi ini, yang nanti juga akan dibinasakan bersama-sama dengan bumi ini. Jadi Bapak Ibu, jangan biarkan dirimu dibinasakan bersama dengan bumi ini. Karena bumi ini pasti akan hancur. Karena bumi ini akan menjadi lautan api atau danau api, lemnoi topuros. Jadi bumi ini bukan tempat yang abadi. Salah kalau Bapak Ibu mencintai dunia ini lebih dari mencintai yang menjadikan dunia ini. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terangi pikiranmu dengan kebenaran firman Tuhan, dengan terang, dengan cahaya ilahi. Sehingga pikiranmu menjadi terang. Kalau pikiranmu terang, engkau bisa berpikir secara benar, engkau bisa berpikir kudus, engkau bisa berpikir seperti Allah. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, karena aku memiliki pikiran Kristus. Sungguh ini luar biasa. Setiap kita harus memiliki pikiran Kristus. Yang kedua Bapak Ibu, pelita Tuhan itu harus dinyalakan. Selain di dalam pikiran, yang kedua di dalam perasaan atau di dalam hati kita. Karena Tuhan Yesus berkata, karena dari dalam hati itu akan keluar sumpah serapah, kutuk, hujatan, kebencian, dendam, iri hati, pembunuhan, dosa-dosa. Semuanya tersimpan di dalam hati manusia. Makanya Tuhan Yesus tidak pernah tertarik untuk membenahi secara fisik manusia yang dari luar. Karena kalau Bapak Ibu mau operasi plastik atau mau mengganti bagian-bagian dari tubuh Bapak Ibu, pada akhirnya tetap akan rusak juga. Karena manusia ini daging, manusia terbuat dari debu tanah, yang pada akhirnya juga akan rusak dan kembali kepada debu tanah. Karena itu Bapak Ibu, mari kita perkarakan dengan sungguh-sungguh. Yang perlu kita dandani adalah manusia batiniah kita. Jikalau selama ini Bapak Ibu hidup dengan hati yang penuh dengan kebencian, sumpah serapah, dendam, iri hati, pembunuhan, dan sebagainya. Ini kesempatan baik bagi Bapak Ibu untuk meminta kepada Tuhan mengampuni dan mengambil semua kebencian, dendam, iri hati, pembunuhan, sumpah serapah, dan sebagainya dari dalam hati kita. Dan kita pun harus juga rela membuang semuanya. Karena itu sampah. Itu akan mengotori hidup Bapak Ibu Saudara.
Karena itu yang membuat hati Bapak, Ibu, Saudara atau banyak hati manusia menjadi gelap. Kenapa orang melakukan dosa? Kenapa orang melakukan pelanggaran? Karena hatinya gelap. Coba kalau hatinya terang, dia bisa melihat dengan jelas. Bapak, Ibu, Saudara, kami ini para penyandang tunanetra. Kami tidak bisa lagi melihat keindahan dunia ini. Itu tidak pernah menjadi masalah bagi kami. Karena kami selalu meminta kepada Tuhan supaya memberikan terang Tuhan itu di dalam hati, di dalam batin kita. Untuk apa? Menerangi setiap langkah jalan hidup kita. Mata ini boleh tidak kelihatan lagi menjadi buta. Tapi hati ini terus kami nyalakan dengan terang Tuhan. Dengan api Roh Kudus, dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Hidup kami yang secara fisik ini lagi sudah kehilangan penglihatan. Kami bisa menerangi jalan hidup orang-orang yang sekalipun masih melihat, tapi hatinya buta. Hatinya gelap, tidak lagi bisa melihat terang kebenaran firman Tuhan. Hidupnya penuh dengan amarah, hidupnya penuh dengan kebencian. Dan orang-orang seperti ini sering kali merasa menjadi korban. Padahal dia adalah korban dari ketidakbenarannya sendiri. Dari perbuatannya sendiri. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara, mari terangi hati kita, perasaan kita. Seperti firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal yang kedua, ya, ayat yang kelima. Hendaklah dalam hidupmu bersama kamu memiliki apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran kita harus diterangi dengan kebenaran firman Tuhan. Perasaan kita pun harus diterangi kebenaran firman Tuhan. Baru Bapak, Ibu, Saudara bisa memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Yang selalu memiliki kerinduan. Satu-satunya kebahagiaannya. Satu-satunya kesukaannya. Kalau dia menyenangkan hatinya Bapa. Kalau dia hidupnya berkenan kepada Bapa. Apa yang didengar dari Bapa itulah yang dikerjakannya. Bukan kemauannya sendiri, bukan keinginan dagingnya sendiri. Tapi apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, itulah yang selalu dia rindukan untuk dilakukan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah Bapak, Ibu sudah memiliki pikiran dan perasaan Kristus? Di dalam Kristus tidak ada kegelapan. Di dalam pikiran dan perasaan Kristus sama sekali tidak ada kegelapan. Hanya kebenaran. Hanya terang. Karena Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa datang kepadaku, ya, semua kegelapannya akan dihancurkan oleh Tuhan, akan sirna dan hidupnya diganti menjadi terang. Apakah Bapak, Ibu tidak merindukan hidupmu menjadi terang? Ini tidak berbicara masalah fisik, masalah apa yang Bapak, Ibu miliki, tapi ini berbicara tentang manusia rohani, berbicara tentang roh Bapak, Ibu, Saudara, berbicara tentang jiwa Bapak, Ibu, Saudara. Sebab roh dan jiwa Bapak, Ibu itu kekal dan nanti kita akan ketemu Tuhan dengan tubuh yang baru. Karena hanya roh dan jiwa ini yang sanggup mengenali Tuhan dengan sempurna. Kalau itu sudah dibereskan,
oleh kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, kita harus menerangi kemauan kita, will kita, kehendak kita. Soalnya kalau tidak, kehendak manusia itu sering kali menyesatkan manusia. Sering menjadi masalah kelakuan hidup manusia. Sekalipun dia ada di keluarga yang terhormat, memiliki kedudukan tinggi, memiliki pendidikan tinggi. Tapi coba lihat kelakuannya seringkali melanggar hukum. Seringkali menghina sesamanya. Bahkan oleh karena berbeda keyakinan, orang seperti ini rela untuk membunuh manusia dan menganggap dia membela Tuhan. Karena apa? Pikirannya gelap, hatinya gelap, kehendaknya gelap, walaupun beragama. Karena agama tidak pernah menjamin manusia masuk surga. Hanya Kristus, hanya Tuhan Yesus, satu-satunya jalan kepada Bapa. Jalan kepada surga, seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun akan sampai kepada Bapa, kepada surga, kepada terang abadi, kepada kebenaran, kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi jalan dan terang itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Oleh karena itu kehendak Bapak Ibu, will Bapak Ibu, kemauan Bapak Ibu harus diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau enggak, ini akan menyesatkan hidup Bapak Ibu dan akan membawa Bapak Ibu kelak kepada penghukuman kekal. Kita baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Amsal 13 ayat 9. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Nah, terang orang benar bercahaya apa? Gemilang. Semakin terang, katanya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar itu semakin terang sampai rembang tengah hari. Jadi bukan tambah mundur, tambah gelap, tambah redup, tambah hitam. Enggak. Justru akan semakin terang. Sebab terang itu akan membimbing, menuntun, mengarahkan hidup orang-orang yang percaya, yang pikirannya, yang perasaan hatinya, dan kemauannya seluruhnya dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, oleh terang firman Tuhan. Tapi apa kata firman Tuhan? Pelita orang fasik padam. Kalau pelitanya padam, terangnya padam, pasti orang itu cenderung hidup di dalam kegelapan. Perbuatannya ada di dalam kegelapan, kata firman Tuhan. Dan dia ini melakukan apa saja dan masih merasa benar. Itu banyak dilakukan oleh manusia di bumi hari-hari ini. Kelakuannya, perbuatannya, perkataannya menyakiti orang, mencelakai orang, membunuh, menghilangkan nyawa orang lain, mengambil hak orang lain, korupsi, dan sebagainya. Tapi kelakuannya, perbuatannya dia anggap benar karena dia membela ideologi yang dia pahami itu benar. Bapak Ibu, orang-orang tua katakan agama itu ageman atau tuntunan, atau agama itu baju. Itu berarti berbicara tentang kemuliaan, kehormatan. Untuk menutupi ketelanjangan hidup manusia yang memalukan. Tapi banyak kelakuan manusia-manusia hari-hari ini memalukan. Sekalipun dia memiliki jabatan dan memiliki pendidikan tinggi, tapi perbuatannya memalukan. Bapak, Ibu, Saudara, sekalipun kita orang kecil, sekalipun kita orang sederhana, sekalipun kita tidak punya pangkat derajat, kita harus bangga kalau kita melakukan kebenaran.
Memang kebenaran itu ada harganya, Bapak. Seringkali orang yang melakukan kebenaran itu tidak punya teman, dijauhi oleh banyak orang. Tapi kebenaran tetap kebenaran. Kebenaran tidak perlu dibela, sebab kebenaran akan membela dirinya sendiri. Justru Bapak Ibu Saudara yang perlu dibela oleh kebenaran itu. Yang perlu dipenuhi, perlu diterangi oleh kebenaran itu. Makanya kalau ibu bapak sudah memiliki kebenaran yang sejati, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu, maka seluruh lakumu, tindakanmu, perbuatanmu, pikiranmu, perkataanmu pasti seluruhnya ada di dalam terang. Dan Tuhan merindukan, menemukan terang itu di dalam hidup manusia-manusia. Tidak hanya yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi semua Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang saat ini sedang mendengarkan tayangan ibadah live dari JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Jangan izinkan pelitamu padam, karena kalau tidak kamu akan tersesat jalan dan pada akhirnya engkau akan celaka dan lebih tragis, engkau akan binasa di dalam kegelapan abadi, yaitu di neraka kekal. Dan Tuhan tidak menginginkan manusia masuk ke sana, tapi semua itu pilihan dari manusia itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, pilihlah saat ini. Memilih hidup, memilih terang, memilih keselamatan, memilih kebenaran. Atau memilih Bapak Ibu, mencari kenikmatan dunia, kebahagiaan dunia, tahta dunia ini, kepuasan hawa nafsu daging yang ditawarkan dengan limpah oleh dunia ini. Atau Bapak Ibu memilih hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca ayat yang terakhir yang terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 105. Ayat ini sudah sangat terkenal dan Bapak Ibu tahu semuanya firman Tuhan ini. Mari dipersilahkan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, firman-Mu itu pelita bagi kaki. Setiap langkah kehidupan orang-orang yang percaya, di dalam langkahnya ada pelita, ada terang Tuhan. Karena terang itu sudah memancar dari pikirannya. Karena terang itu sudah memancar dari hatinya. Karena terang itu sudah memancar dari kehendak kemauannya. Sehingga itu menerangi seluruh langkahnya. Zaman dahulu tradisi di dalam Israel kuno. Setiap orang-orang yang mau keluar malam hari, memakai sepatu yang ujungnya itu ada tempat untuk menaruh pelita. Ketika dia melangkah, karena zaman dahulu kan belum ada semaju sekarang, listrik dan sebagainya. Jadi setiap dia maju, ya jalannya diterangi oleh pelita. Langkah kakinya diterangi oleh pelita, sampai akhirnya dia kepada tujuan. Sungguh luar biasa gambaran firman Tuhan ini. Jadi setiap langkah hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan, setiap langkah kakinya itu diterangi oleh pelita Tuhan, terang Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tidak ada jalannya yang gelap sama sekali. Karena hidupnya sudah ada di dalam terang. Seperti Tuhan Yesus katakan, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Jadi mari Bapak Ibu, tidak hanya kita mempertahankan terang itu, tapi mari kita benar-benar terus hidup di dalam terang itu sampai kita menutup mata, sampai kita nanti berjumpa muka dengan Sang Maharaja, Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kerajaannya yang kekal. Apakah Bapak Ibu merindukan hal seperti itu? Mari Bapak Ibu, jangan izinkan kegelapan menguasai jiwa Bapak Ibu, pikiran
perasaan hati atau kehendak kemauan Bapak Ibu. Biarlah rohmu itu pelita Tuhan, neshama yang selalu memiliki gairah yang kudus, yang suci. Dan itu akan menerangi jiwamu, pikiran, hati, perasaan dan juga kemauan. Sehingga tubuh jasmanimu ini, tubuh fisik kita ini akan mengikuti saja. Kalau roh itu kehidupan itu, yang pelita Tuhan, yang neshama gairah kudus itu menyala-nyala membara, akan terus mempengaruhi. Akan memenuhi jiwamu, pikiranmu, perasaan hati dan kemauanmu. Sehingga seluruh hidupmu tidak lagi ada dalam kegelapan, tapi dalam terang. Bapak Ibu boleh mengalami banyak masalah, kesulitan, kesukaran. Keluarga yang berantakan, pekerjaan mengalami kebangkrutan. Engkau sakit, bahkan mungkin sulit tertolong. Apalagi dalam kondisi seperti ini, orang mudah sakit dan mudah juga meninggal. Apalagi dengan COVID-19 ini. Tapi Bapak Ibu, ketika hidupmu ada di dalam terang, virus, kuman, sakit, penyakit tidak akan mampu menembusnya. Sebab engkau memiliki imun yang kuat, karena engkau memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu ini akan dilindungi, dijagai. Sehingga tidak mampu virus, kuman, sakit, penyakit menjatuhkanmu. Mungkin kau mengalami ya yang namanya flu, pusing, batuk. Tapi segera Bapak Ibu diwaspadai dan diatasi. Walaupun engkau makananmu, minumanmu sederhana, tapi jika engkau menjaga hatimu benar, hatimu terang, pikiranmu terang, perbuatanmu terang, percayalah semua yang kau makan akan menjadi imun di dalam tubuhmu, akan mendatangkan kekuatan dalam tubuhmu. Sebab firman Tuhan katakan manusia itu tidak hidup hanya dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itu Bapak Ibu, buktikan. Roti, makanan mungkin ya tetap bisa membuat engkau lapar dan lemah. Bisa terkena sakit penyakit. Tapi perkataan firman Tuhan, terang Tuhan yang sudah memenuhi roh, jiwamu, pikiran, hati, perasaan, dan kemauanmu. Dan itu akan menjadi perbuatan setiap hari dalam hidupmu. Sungguh, engkau akan memiliki kekebalan dari Tuhan yang melindungi, menjaga hidupmu. Sekalipun itu tak terlihat oleh mata jasmani, tapi sungguh hidupmu ada di dalam genggaman tangannya, ada di dalam terang kebenarannya. Sehingga sakit, penyakit, kuman, virus tidak bisa menghampiri engkau. Karena izinkan hatimu terus terang, pikiranmu terus terang, perbuatanmu terus terang. Bukan seperti merek lampu, terang terus. Tapi hidup orang-orang benar itu memang terang terus, tidak akan pernah padam. Sekalipun banyak masalah, persoalan, sekalipun di masa pandemi COVID-19, sekalipun mengalami banyak tekanan himpitan, sekalipun Bapak Ibu tubuhnya lemah. Tapi engkau adalah terang di dalam Tuhan, karena itu jangan izinkan lagi kegelapan akan menyentuh hidupmu. Biarlah Bapak Ibu Saudara semua hidup di dalam terang. Biarlah neshama, gairah kudusmu, rohmu yang adalah pelita Tuhan terus dinyalakan oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga jiwamu akan juga memiliki kesadaran secara terus menerus, yang itu akan mempengaruhi pikiranmu menjadi terang, hati perasaanmu menjadi terang, perbuatanmu, kemauanmu, kehendakmu menjadi terang. Sehingga setiap orang yang melihatnya akan sungguh-sungguh diberkati dan mereka merindukan juga datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Saya undang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
Mari kita memiliki kerinduan seperti seekor rusa yang selalu rindu. Jiwanya dipuaskan oleh kehausan, oleh dahaga akan Allah yang hidup. Haleluya. Mari kita nyanyikan dengan segenap hati. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Sekali lagi, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan Engkau Tuhan, haleluya. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Katakan Kau segalanya, Kau segalanya. Sekali lagi, Kau segalanya bagiku. Buka hatimu, buka pikiranmu, biarlah kehendakmu diterangi oleh terang firman Tuhan. Haleluya. Sebab terang itu telah datang, Dialah Yesus, sang terang dunia. Dia hidup di dalam orang-orang yang percaya. Bahkan Tuhan
Yesus rindu memanggil Bapak Ibu semua yang belum percaya. Datanglah kepada terang hidup itu. Haleluya. Oh Yesus, Yesus. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Biarlah pelita Tuhan menyala di dalam roh kami, nesyamah kami, gairah kudus kami selalu merindukan untuk hidup benar, untuk hidup dalam terang yang akan menerangi kegelapan pikiran, kegelapan hati, kegelapan kemauan perbuatan. Tuhan, mari Engkau Tuhan menjamah setiap Bapak Ibu Saudara semua yang masih hidup dalam kegelapan. Tarik mereka kepada terang-Mu yang ajaib. Biarlah mereka mau menyadari, mengakui dan memohon ampun kepadamu dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sehingga terang hidup itu akan menerangi seluruh kehidupannya yang gelap di masa lalu. Dan biarlah mereka menjadi anak-anak terang seperti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami terus menyerahkan gereja-Mu, JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Seluruh pengurus yang ada, pakai kami, orang-orang yang sederhana. Bahkan setiap kami, hamba-hamba-Mu, para pengurus, yang Tuhan sebagai penyandang disabilitas, baik Tuhan netra atau Tuhan daksa dan yang lainnya. Kami mau memakai hidup kami, kegelapan mata kami ini tidak menggelapkan jalan hidup kami. Karena hati kami sudah terang benderang di dalam Tuhan. Pikiran kami sudah terang benderang di dalam Tuhan. Kemauan, perbuatan kami sudah terang benderang di dalam Tuhan. Karena itu kami mau terus hidup di dalam terang dan menjadi berkat bagi banyak orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Pakai Tuhan kami. Terima kasih Tuhan dan seluruh jemaat-Mu, baik Tuhan para lansia, para penyandang disabilitas, dan juga Tuhan keluarga Gemakasih. Kami semuanya Tuhan, gereja tunanetra ini Tuhan secara sederhana, biarlah hidup kami terus boleh menjadi berkat, menjadi terang, menjadi jawaban bagi banyak orang. Dan kami mau terus Tuhan melakukannya bagi kemuliaan-Mu, bagi hormat-Mu. Kami mau menjadi anak kesukaan-Mu yang terus menyukakan hati Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami menyerahkan Tuhan seluruh mitra bakti, orang-orang yang selama ini terus bekerja bersama kami, melayani bersama kami, memberkati rumah tangga, pekerjaan, Tuhan, pelayanan, anak-anak, istri, mereka semua Tuhan memberkati hidup mereka, agar mereka juga terus Tuhan boleh menjadi partner di dalam pelayanan bersama kami, gereja-Mu JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk para sponsor donatur, memberkati kerelaan, kesediaan mereka untuk menabur di gereja-Mu ini, memberkati Tuhan dengan limpah dalam usaha pekerjaan, dalam kesehatan, dalam rumah tangga, kehidupan suami, istri, dan anak-anak mereka semua. Memberkati Tuhan. Terima kasih juga kami terus menyerahkan pemilik tempat ini, Bapak Ibu Iwan Tesi. Tuhan, biarlah Engkau terus memegang di masa tuanya, beri kekuatan, kesehatan selalu, dan biarlah kehidupan Tuhan, anak-Mu berdua terus menjadi berkat dimanapun Tuhan. Memberkati rumah tangga, pekerjaan, pelayanan,
anak mantu cucunya, dan hidup keluarga Bapak dan Ibu Iwan Tesi ini boleh terus menjadi berkat. Dan tempat ini terus boleh Tuhan kami pakai bagi kemuliaan Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa yang masih dalam kegelapan agar mereka dipenuhi terang dan mau membagikan terang kepada orang-orang lain. Terima kasih Tuhan. Memberkati juga Tuhan Ketua Sinode kami, Pastor Adi dan Ibu. Tuhan terus pakai masa tuanya, beri kesehatan, kekuatan, berkati anak, mantu, cucu, terlebih pelayanannya baik sebagai ketua umum, sebagai rektor di STT Sangkakala, dan sebagai bapak bagi Tuhan hamba-hamba Tuhan yang bergabung di sinode ini. Berkati terus agar terus hamba-Mu dipakai baik di Indonesia ini, juga penggembalaannya di Amerika. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk Indonesia yang Kau lawat, yang Kau berkati, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Kami terus merindukan Indonesia dihujani dengan lawatan pertobatan, dengan hujan keselamatan. Biarlah negeri kami dijagai, dilindungi, tidak hanya dengan tentara yang kuat, tetapi dari tentara surga yang mengelilingi seluruh Tuhan negeri ini Tuhan. Karena Engkau juga mengasihi bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, Pak Kiai Maruf sebagai wakil, dan seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju yang terus bekerja dengan keras Tuhan untuk menyelesaikan pandemi COVID-19, untuk memulihkan ekonomi dan mengambil keputusan-keputusan penting demi untuk kemajuan bangsa ini, demi Indonesia yang tetap bertahan bahkan keluar dari COVID ini, sekalipun angkanya sudah menembus 1 juta lebih. Tuhan, kami terus berdoa kiranya Tuhan memakai seluruh gugus tugas Tuhan. Terus Tuhan, para dokter, perawat, Tuhan tenaga medis, seluruh sukarelawan terus bekerja keras siang dan malam agar mereka tetap dilindungi, dijagai dalam bertugas. Dan ketika mereka menerima vaksin, tubuh mereka memiliki imun yang kuat, dijagai, dilindungi, juga keluarganya. Mereka tidak gentar untuk menghadapi saat-saat sulit merawat orang-orang yang terkena COVID-19. Terima kasih Tuhan. Memberkati Tuhan seluruh jajaran kementerian Tuhan, baik Kementerian Keuangan, Ekonomi, Tuhan Kementerian Hukum, Tuhan Kepolisian, Kau memberkati juga Tuhan pertanian, kelautan, pertambangan, hutan, dan juga Tuhan setiap sumber-sumber daya yang ada di bumi Indonesia. Kami serahkan Menteri Pendidikan, terlebih kesehatan, juga terus untuk mengambil keputusan yang bijak Tuhan, untuk Tuhan khususnya Tuhan untuk terus Tuhan mendistribusikan dan memvaksin seluruh rakyat Indonesia walaupun secara bertahap. Mari Tuhan Engkau beri kepada masyarakat kesadaran bahwa virus corona ini benar ada di sekitar setiap kami. Karena itu biarlah kami saling menjaga, kami saling mempedulikan, dan kami boleh hidup dimanapun kami berada, baik di dalam rumah, di tengah masyarakat, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, terus memakai protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh bangsa negara kami, memberkati TNI Polri yang terus menjaga kedaulatan negara ini dari rongrongan kaum radikalisme, kaum Tuhan teroris, ISIS, dan paham-paham aliran keras Tuhan yang ingin merusak kesatuan bangsa ini, melindungi, menjagai mereka, bertugas di daerah terluar, terdepan, dan terpencil, memberkati keluarga, anak mereka yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan, memberkati lembaga tinggi tertinggi negara, MPR, DPR, DPD, Tuhan, MK, MA, Tuhan, Kejaksaan Agung, dan lembaga-lembaga tinggi yang lain, juga pemerintahan yang ada di provinsi, di kabupaten, di kota, di kecamatan, kelurahan, desa, dan juga RW RT di seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas Indonesia, damai sejahtera, ketentraman juga turun atas Indonesia, atas pulau-pulau Tuhan yang ada di Indonesia, atas jiwa-jiwa, atas setiap suku yang ada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan juga saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana, baik gempa bumi yang ada di Mamuju, di Majene, di
Sulawesi Barat, dan juga yang ada di Sulawesi Utara, di Manado karena tanah longsor banjir, yang ada di Kalimantan Selatan, yang ada di Jawa, yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan, Engkau menjamah mereka, memberi kekuatan. Pakai terus tangan pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk mereka menyalurkan bantuan dan juga untuk memberikan Tuhan trauma healing agar mereka tidak lagi trauma dengan kejadian-kejadian itu. Tuhan memberkati seluruh lapisan masyarakat, baik swasta, pegawai negeri, Tuhan, para pedagang, para pengusaha, dan seluruh anak-anak yang sekolah, Tuhan, baik dari tingkat TK sampai perguruan tinggi yang masih dalam daring. Tuhan, Kau memberkati orang tua mereka agar mereka tidak merasa jenuh dan bosan, tapi mereka mulai merubah cara pandang mereka untuk belajar, dan mereka terus untuk belajar dengan sungguh-sungguh untuk menggapai masa depan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami akhiri ibadah kami saat ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk menjemput kita. Karena itu, pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hambamu sudah menaikkan doa dan syukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang sudah diberkati dalam ibadah live ini, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dipersilahkan duduk kembali. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, rekan sahabat, para hamba-hamba Tuhan yang terkasih, terima kasih untuk kesetiaan Bapak, Ibu, Saudara semua untuk mengikuti tayangan ibadah live dari GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Sungguh saat-saat seperti ini selalu kami rindukan. Bapak, Ibu, Saudara, tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Sampai berjumpa kembali di tayangan berikutnya. Selamat, salam, haleluya.